lancar. Dua motor berpapasan saya lihat lancar, nggak ada masalah. Nih saya lihat nih, dua motor berpapasan. Apakah perlu diatur atau tidak? Nih mana bawa ini lagi. Iya, masih gede space-nya tuh. Amat tuh, lancar tuh. Ini nih. Tapi kan anggarannya belum cair, duit sendiri. Hasil konten. Tuh ini sebenarnya cakep nih buat wisata nih, Iya. pemandangan gitu kan. Tuh rambu dibeliin yang baru coba. Dua arah tuh. Dua arah ya. Cirahong subuh saat ini nih jadi gelap, jadi poek. Sebetulnya di Cirahong itu tidak ada yang namanya pungli, itu hanyalah relawan, sukarela dari masyarakat. Namun eta teh roti. Ya, terus? Ibu kemari jeung di na motorna teh. Jadi rada sempit ya sukarela emang asup. Enggak, lu siapa ngatur-ngatur? Apa katanya? Dia keberatan katanya. Iya sekarang bisa motor dua arah tapi keberatan yang masuk tuh jadi ada tukang gerobak, tukang bakso, tukang roti. Ya itu fasilitas umum. Dan ini ada swadaya masyarakat, terutama petugas yang ada di sini. Nah inilah yang harusnya kita melihat. Ini budget Pemprov loh ya. Jangan bilang swadaya loh. Tolonglah. Atau repot, nggak ada yang ngatur. Macet banget katanya. Tanpa penjaga, tidak terkondisikan. Apa sih? Apa sih? Kosong belum, Bu. Apa sih? Mulai itu. Yo, Mang City People. People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang, si Abu masih bolos, si Pakun masih bobo, dua topi mangkok. In Inhere here, always always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. santuy people. Sepertinya ada update-update yang menarik nih dari persosmedan. Langsung kita meluncur. Cus. Ini dia Bapak Deddy Mulyadi, KDM Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing Haji Udin Wandet, apapun itu namanya ya, yang sepertinya menyidak jembatan Cirahong yang kemarin viral. Ya. Sempat mendapatkan perlawanan dari yang katanya warga masyarakat dan warga yang melintas gitu, Ya. keberatan kalau Gak ada yang jaga. gak ada yang jaga gitu. Sedangkan kalau menurut KDM itu pungli, apapun itu pungli nggak Ya. boleh. Disidak nih sama KDM untuk cek fakta. Jembatan Cirahong relatif aman dilalui kendaraan dari kedua sisi. Tidak seperti yang dinarasikan seolah bahaya. Selanjutnya, jembatan ini akan kita buat semakin indah. Ceki-ceki. Play. Jadi dua motor kemudian berpapasan relatif lancar di Cirahong ya. Ini lancar. Dua motor berpapasan saya lihat lancar, nggak ada masalah. Nih saya lihat nih, dua motor berpapasan. Apakah perlu diatur atau tidak? Nih, mana bawa ini lagi. Iya, masih gede space-nya tuh. Amat tuh, lancar tuh. Ini nih yang kepala UPTD PU Provinsi wilayah Jambi, wilayah mana lagi? Wilayah Jambi, Banjar. Oke, ini kayunya kemarin menggunakan anggaran provinsi hampir 1 miliar ya anggarannya. Kemudian kayunya kayu dari Sumatera berdasarkan rekomendasi dari PT KAI. Kemudian sekarang sudah dipasang lampu di atasnya 26, saya minta pasang jadi 30. Selanjutnya kita akan melakukan pengecatan dan pengecatannya lagi izin ke provinsi, pengecatan dan pemasangan lampu yang indah sehingga nanti ini menjadi sesuatu. Saya sudah telepon direktur PT KAI-nya udah oke. Siap ya? Siap. Mantap? Mantap. Jadi Coba nurut aja. Nanti ini bisa jadi destinasi wisata lagi karena memang bagus pemandangannya gitu. Nah, nanti buka usaha dah tuh di situ tuh ya, yang kemarin ngejaga mungkin begitu sarannya mah ya. Nih komentarnya, hayo kemarin banyak yang komplain. Tuh lagi ada Pak Gubernurnya nyamperin kok sepi. Iya, yang banyak gak terima mungkin yang kehilangan cuan dari terowongan ini. Iya, mumpung ada KDM-nya datengin gitu iya, ya. Kalau emang sesuai gitu kan, sesuai faktanya ya udah sampein aja. Ini sepi ini mana kemarin banyak banget tuh ya. Yang kemarin bikin video suruh ada penjagaan, lihat video fakta ini langsung deg-degan pasti Pak, asli deg-degan. Ih, kenapa dia turun langsung gitu? Kan harusnya cuma di sosmed doang kan gubernur konten. Turun langsung nih berdua berjejer. Bertiga lagi ada KDM di situ tuh pinggirannya lewat gitu ya. Tuh, coba tolonglah. Kasih lagi. Cus.
Nih malah rame ini nih dari Cimol Jenderal Manonjaya Ceki-Ceki. Play. Alhamdulillah aya kasumpingan Bapak Dedi langsung. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah aya Dedi langsung di Cirahong. Tuh ngecek kualitasnya. Oh, dicek bautnya. Takut ada yang iseng katanya ya. Nangkep sih isengnya, maksudnya tujuan arahnya kemana nangkep sih. Iya. Makanya dicek dulu nih gitu. Cuman yang bikin salvo kepala desanya nggak ada nih. Nggak mendampingin nih. Kemana nih? Dicek. Alhamdulillah Kang Dedi langsung ke TKP Cirahong yang lagi viral saat ini, yang ada di wilayah dua wilayah hukum ya, antara Ciamis dan Tasikmalaya. Semoga menjadi keberkahan untuk semua nih dengan kehadiran Bapak KDM. Ya. Tuh dicek-cekin kebersihan segala macamnya. Segitu teh ada kunjungan KDM ya. Iya. Bisa-bisa aja motor lewat gitu. Siap. Alhamdulillah. Ini udah Mamang Langsung yakin disikapi. Terima kasih. ditertipin. Kayaknya mau dijadiin destinasi wisata karena cakep juga pemandangannya kan. Iya. Jadi mau ditertipin dari pungli-pungli gitu. Nih komentarnya, tidak butuh waktu lama langsung datang ke tempat. KDM memang super gercep asli. Lambat tuh KDM nggak tahu kata lambat apa itu lambat gitu. Dia nggak tahu dia ya. Sering dikontrol Pak, takut baut pada hilang. Siap, iya takutnya baut hilang nanti kenapa-napa. Jadi Bisa di framing ya Mang. Oh iya begitulah kurang lebih ya. Nangkep kan maksudnya? Iya. Arahnya kemana tahu lah Iya, ya. lanjut lagi. Cus. Nih, nggak cuma datang rekam nunjuk doang. Enggak. Ini apa yang bisa dibantu, dibawa, dibenerin sekarang langsung digas. Ceki. Play. Tuh, tiang rambu langsung. Pokoknya yang bisa sekarang dulu aja. Iya. Nggak ada tuh besok Nggak nanti ada. ya. Tapi kan anggarannya belum cair, duit sendiri. Hasil konten. Tuh ini sebenarnya cakep nih buat wisata nih, Iya. pemandangan gitu kan. Tuh rambu dibeliin yang baru coba. Dua arah tuh. Dua arah ya. Karena kan kemarin sempat berisik juga tuh ya. Nggak bisa dua arah, ini harus satu arah, harus ada yang ngatur gitu. Iya. Ini nggak cuma omong-omong larang-larang doang. Kalian teh bersyukur tuh. Iya. Nanti teh dapat job nih kalau jadi wisata nih. Lu bisa jadi pekerja wisata di sana. Iya. Dagang-dagang apa gitu ya. Nih sekalian jadi bukti juga ya bahwa nggak ada pengaturan kan nih. Ini kan gak ada yang ngatur nih. Iya. Ada motor lewat. Ada rombongan Bapak Aing nih. Wah, mangpet nggak nih kita lihat nih Ceki. Play. Kan kalian memang rombongan nih ya. Ini ada pengendara motor mau nyebrang nih. Kalau kemarin kan ada banyak statement yang bilang ini cuma bisa satu arah gitu. Makanya butuh penjaga dari sana sini gitu. Tapi ini kita lihat nih, nggak ada penjaga, jalan aman-aman aja. Ada orang yang jalan kayak mikir, oh ada motor kita minggir dulu gitu. Iya. Nggak langsung Nggak jalan di ngebring. tengah ya. Rame-rame. Lu mau syuting yang terdalam, jalan rame-rame tuh. Apa tuh? Tuh. Ini kan rame nih, Bapak Aing pasti rame nih, sesepi-sepinya juga. Ini masuknya sepi sih sebenarnya, tapi hitungannya rame kalau dibandingin sama mang jabat lain gitu. Tuh, akhirnya netizen di sini mencari mana lurah kemarin yang bilang KDM suruh datang. Tuh ada KDM-nya. Iya. Ditanya balik, lurahnya mana sekarang Iya. gitu. Dan datang Nggak ada gitu. Iya. Sibuk banget apa kemana kan wilayahnya di situ gitu Iya. kan. Coba kita cari meluncur. cus.
Ini ada sedikit penjelasan dari lurahnya yang diposting sama Yuda Guntara. Jembatan Cirahong yang lagi viral di medsos adanya pungli. Penjelasan dari kepala desa tentang aktivitas Jembatan Cirahong yang ada di wilayah Kecamatan Manojaya. Cek-ceki. Play. Wilujeng Enjing, kasadayana warga masyarakat, khususnya yang ada di media sosial, TikTok ya, yang live ini. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Cahyadinata. Saya Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Manojaya, Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dengan pemberitaan viral yang diunggah oleh salah satu akun di media sosial yang menyatakan bahwasannya penjaga ataupun petugas relawan yang ada di wilayah dua arah, khususnya yang ada di Kecamatan Manojaya, menurut saya itu adalah pemberitaan yang belum berimbang. Kenapa? Karena orang tersebut hanya mengunggah berdasarkan opini, dan orang itu hanya satu liwat saja, saliwat, bukan orang yang sering lalu lalang menggunakan akses yang ada di jembatan Cirahong ini. Nah, sebaiknya kalau memang mau bikin pemberitaan, alangkah bijaksananya menggunakan sumber bahan yang dapat dipercaya. Satu, pengguna akses jalan yang sering melewati lalu lintas baik dari arah Ciamis ataupun yang dari arah Tasikmalaya. Yang kedua, bisa diambil wawancaranya, narasumbernya dari siapa? Dari petugas relawan yang ada di sini. Yang ketiga, bisa diambil narasumber dari mana? Dari tokoh masyarakat baik yang ada di wilayah Kabupaten Tasik ataupun yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan yang keempat, narasumbernya apa? Yaitu dari pemerintah setempat. Nah, supaya informasi ini berimbang dan kajiannya dan analisa semakin mendalam. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini akses siang hari. Tapi bagaimana ketika akses di malam hari? Tidak ada penjagaan dari dua arah. Ditambah lagi malam hari, karena sebelumnya wilayah jembatan Cirahong ini ketika tidak ada penjaganya, petugas relawan yang bekerja dengan ikhlas, ini rawan kecelakaan. Kalau kondisinya hujan, apalagi kalau kondisi papan ini bolong, ini baru diperbaiki, tapi ketika jalan ini papannya bolong, itu akan terjadi kecelakaan. Apalagi sebelumnya memang perhatian dari pemerintah provinsi, KAI ataupun kabupaten Tasik dan Ciamis memang kurang. Dan ini ada swadaya masyarakat, terutama petugas yang ada di sini. Nah, inilah yang harusnya kita melihat. Ini budget Pemprov loh ya, jangan bilang swadaya loh, tolonglah, suka begitu deh kamu mah. Kaji lebih bijaksana. Kemudian yang kedua, sebelum terjadi adanya penjaga, ini sering terjadinya apa? Perampokan yang dilakukan pada malam hari karena ini sepi. Belum lagi kasus-kasus diri ataupun orang yang akan ini ya, harapannya kita selaku netizen lebih bijaksana menyikapi. Nah, ini adalah pendapat kami yang memang kami tahu situasi ini. Bahkan saya bukan hanya sebagai kepala desa, saya juga sebagai pengguna jalan akses lalu lintas. Kayaknya memang harus. Kemudian menyikapi statement dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, saya harapkan Bapak lebih bijaksana dalam memutuskan ataupun sebelum memutuskan suatu perkara. Kenapa? Bapak terbawa emosi pada saat itu, sehingga harusnya Bapak menyikapi bijaksana. Bijaksana gimana? Sebelum Bapak memutuskan, Bapak lihat dulu situasi kondisinya yang ada di sini. Apakah efek negatifnya, positifnya seperti apa? Sehingga dalam memutuskan satu kebijakan tidak ada banyak pihak yang dirugikan. Seperti tadi kita wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat. Di sini petugas yang ada di wilayah Manojaya, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya, itu ada 40 orang petugas. KDM bukan kebawa emosi. KDM teh mikirnya gini, ini jembatan punyanya KAI, yang renov bawahnya jalannya kayunya Pemprov. Iya. Kenapa anda yang ngatur siapa boleh lewat, siapa boleh masuk gitu? Iya. Kenapa anda yang mengambil keuntungan kan gitu? Kalau KAI-nya ngelaporin masuk, ntar ujung-ujungnya apa? Kang Dedi, tolong kami Kang Dedi, begitu. Iya. Susah banget diatur, sulit, sumpah, sulit banget. Ini komentarnya ada yang menarik dari Rizaldi.
Saya hitung-hitung di video ini total 91 motor yang lewat. dalam waktu 7 menit 30 detik. Iya, Mungkin versi panjangnya 7 menit 30 detik ya. Mungkin sekitar 150 motor jika per 10 menit. Mungkin. Jadi rata-rata per menitnya 15 motor. Mm-mm. Dalam satu hari 1440 menit. Nah. Maka 1440 dikali 15 motor 21.600 motor lewat per hari. Kita kurangkan setengahnya karena waktu malam dan subuh sepi. Berarti total 10.800 motor yang lewat per hari. Kira-kira yang bayar sukarela berapa persennya ya? Katanya. Anggap 50% gitu. Ada 5.400 dikali berapa ya rata-rata? Anggap 1.000 aja. Gitu. Itu yang dikritisi sama netizen tuh ya. Iya. Bukan apa-apa gitu. Kalau memang demi sukarela gitu. Kenapa nggak sekarang tetap standby aja, tapi tetap menolak gitu. Sama sekali nggak mau ada yang ngasih segala macam, nggak bisa gitu. Iya. Karena kita benar-benar demi menjaga keamanan warga gitu. Iya, bukannya seikhlasnya ya tetap aja. No, nggak bisa. Kita fokus gitu. Kita nggak mau gitu. Kita mau tulus gitu. Bisa lagi gitu. Nah, kecuali alasannya ya udah fair-fairan aja sama Kang Deddy. Kang, nanti kita gimana, Kang? Pendapatan gitu. Sama Bapak Aing mah fair-fairan aja gitu. Iya, nanti cari solusinya pasti dicariin kan. Iya, kalau tujuan utamanya BU ya BU gitu aja. Ngomong aja gitu. Kalau tujuannya ya demi keamanan, ya udah, boleh nggak Kang? Kita tetap ngawal tanpa dibayar. Kita nggak akan terima gitu. Kayak gitu fair-fairan aja. Iya. Nah pertanyaan tetap alurnya kemana tadi itu dicariin tuh. Bapak Aing kesana tuh, katanya suruh kesana tuh kan. Kasih lagi. Yes. Nih karena kemarin rame-rame ada yang bilang serem, ada yang bilang macet, ada yang bilang ini, bilang itu gitu. Makanya tadi Bapak Aing datang. Nah ini hati-hati jika yang melintas jembatan Cirahong gelap mencekam, katanya ceki-ceki. Play. Nih Baraya nih, kondisi Cirahong subuh saat ini nih, jadi gelap, jadi poek. Sebetulnya di Cirahong itu tidak ada yang namanya pungli, itu hanyalah relawan, sukarela dari masyarakat di sini, masyarakat setempat. Makanya jangan gegabah lah, miralkeun Cirahong, masalah Cirahong, ulah tidak rame kan gitu. Akhirnya naon kan? Cirahong poeknya kembali dari kabaheulanya mencekamnya. Ya sakitu we nya hatur. Emang pertanyaanku ya, emang kalau ada yang jaga gitu, disenterin gitu, langsung terang standby gitu. Senterin gitu kan enggak juga kalau misalnya emang gelap ya. Iya. Jadi ya itu kalau kata netizen tuh ya, kalau menurut netizen tuh katanya bilang terlalu banyak ngeles ini ngeles itu gitu. Ini Kikuwu nih. Tinggal pasang lampu penerangan, buat apa ada perangkat desa, ada dana desa, tinggal anggarin buat beli lampu gitu. Kayak seolah-olah tuh nggak diperhatiin gitu kan. Nih, setelah perbaikan, ceki-ceki. Play. Update Baraya tuh. Lampu di jembatan Cirahong ayeuna dinten Rebo harurung sadayana. Tuh. Nah, ini malam-malam ya. Malam terang tuh. Info. Ya kecuali kalau ada yang matiin gitu Iya. ya. Nggak tahu tapi Pak saklarnya di Dedi, mana tuh. lampu atau sarurung Pak Dedi. Insya Allah kurung salamina. Kangge anu bade melintas KD uih diguyur hujan bilih laleur lalawanan we. Takut licin. Ulah gitu. sieun ulah hariwang. Insya Allah harurung lampuna sadayana. Terang tuh ya. Terang. Atur nuhun Pak Dedi. Karena Bapak Aing mah ya sesuai omongan, mau didandanin ya didandanin langsung gitu. Keren sekarang mah. Aduh percaya nanti jadi wisata loh sumpah. Iya. Nih, ada yang gara-gara viral jadi pengen nyobain jembatan nih ya, ceki-ceki. Play. Mau ngelewatin jembatan Cirahong guys, sekarang di sini tuh nggak ada yang jagain lagi. Biasanya kan ada yang jagain ya buat diberangin gitu, karena dianggap sama KDM itu pungutan liar guys. Wow, di bawahnya itu air beneran guys. Airnya gak ya ya. Kalau kalian di Tasikmalaya ya ke arah Ciamis wajib banget guys ya lewatin jembatan Cirahong. Jadi ini aku first time ya lewatin jembatan Cirahong. Tuh. Ada polisi. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Ada Pak Pol. Berapa panjangnya? Kan ini tuh cakep nih nanti jadi tempat nongkrong foto-foto gitu ya. Tinggal ditacap lagi urusan Bapak Aing dah. Soal pariwisata mah gak usah diajarin, dia mah udah hatam gitu ya.
Cuman maksudnya tadi si Tete nggak perlu berhati-hati, kayaknya dia sambil ugal-ugalan ngerekam-rekam gitu ya, lancar-lancar aja gitu ya. Iya. Tapi balik lagi ini kan pandangan kita dari sosmed Iya. gitu ya. Tapi menariknya perdebatan di komen ya. Yang ini dulu ya. Mending ada penjaganya. Kalau dua arah gitu ngeri banget. Kalau kenapa-kenapa padahal niat yang jaganya baik. Aku juga kalau lewat situ nggak bayar juga nggak apa-apa. Ya pertanyaannya kalau semua orang nggak bayar apa-apa atau nggak apa-apa gitu. Iya. Nah ini lah kan itu justru bisa 2 kendaraan bermotor. Kalau ada kang parkirnya fungsinya apa? Kecuali hanya bisa 1 kendaraan bermotor. Iya, itu kan kemarin dibikin searah gitu. Iya. Seolah-olah nggak muat 2 gitu. Tapi Tolonglah. ternyata kan buktinya ya bisa dilihat sendiri, Iya. bisa. Lanjut lagi. Just Nih jejak digitalnya ada KDM 2022 ke sini ya, ceki-ceki. play. Ada pungutan di jembatan Cirahong, tapi kok kayu-kayunya tetap pada goyang dan pada copot baut-bautnya, terus uang dari pungutan dipakai apa, coba jelaskan. Tuh. Mana Pak Kades? Pak Kades ini yang juru penjelas. Nah, ceroklokan. Udah goyang. Oh, baunya pada lepas. Tuh. Katanya pakai buat membenahi. Baunya pada lepas. Ini 2022 loh. Iya. Tuh. Bapak Aing belum menjabat. Pungutannya tuh. Kan itu pungutannya bisa digunakan untuk ini. Mereka dia. Tuh. Makanya ujung-ujungnya akhirnya pas menjabat baru KDM yang benerin itu, berarti kan beberapa tahun kemarin gak dipakai buat modif. Oh ya udah, buat Iya. apa ada juga kan gitu ya akhirnya tuh. Tuh pertimbangan Bapak Aing, dipikir gua nggak ke sono. 2022 gua ke sono dan KDM ngomong pungutan bisa buat modif ini. Iya. Pas kejabat dilihat, oh kemarin bertahun-tahun mungut nggak pakai buat modif. Ya udah gitu Iya, mungkin iya. dugaannya ya. Tapi kalau memang dilihat yang sebelumnya, Mang, itu kan kayunya kan nggak rata kayak sekarang gini kan. Iya, iya. Mungkin iya kalau pada saat itu cuman bisa 1 motor gitu ya. Cuman kan ini posisinya udah dibenerin dan udah rata tuh. Iya. Jadi harusnya bisa lewat 2 kan. Iya, tolonglah. Lanjut lagi. Yes. Ini apa nih? Rases Nanas pendapatnya ceki-ceki. Play. Terkait jembatan Cirahong anu keur viral cek urang sangat menyayangkan. Ayeuna ulun jaga dirinya ampura, tapi urang lain ngadukung pungli tawa aing obat babaturan anu jaga tawa dulurna lain aing. Emang urang cicing di seputaran jembatan Cirahong wilayahna, tapi urang lain dulurna. Sangat menyayangkan lah cek urang mah. Apa tuh? Da asup kadinya teh emang ayeuna asupnya 2 motor gitu, 2 jalur gitu. Cuman nu jadi masalahna nu asup kadinya teh lain motor biasa wae. Nah, terus? Aya tukang baso dengan etalaseuna anu meber teh. Terus? Terus ditambah dari tukang tahu. Terus? Jeung heuh kanan kiri balkon. Jadi mantak sempit. Terus aya tukang naon eta teh roti. Terus? Bubuk lemari geuning di na motorna teh. Jadi rada sempit asup kadinya emang asup. Enggak, lu siapa ngatur-ngatur? Apa katanya? Dia keberatan katanya. Iya sekarang bisa motor 2 arah tapi keberatan yang masuk tuh. Jadi oh ada tukang gerobak, tukang bakso, tukang roti. Ya itu fasilitas umum. Punya Iya. KAI yang modif Pemprov. Siapa aja boleh lewat Iya, kan? kok dia ngatur? Maksudnya gerobak nggak boleh lewat gitu. Wah sakit nih. Lagian kan kalaupun lewat seberapa banyak sih frekuensinya, pasti nggak mungkin barengan langsung gerobak-gerobak gitu Iya, kan? nggak mungkin kayak mau syuting, kita syuting semua gerobak muncul. Iya. Lagian itu kan fasilitas umum, berarti dia sama aja kayak di jalan raya gitu, kayak misalnya jalan lembur Pakuar gitu. Wah males sekarang nih udah banyak yang datang, ada gerobak ada. Lah fasilitas umum. Iya. Buset. Aduh ngaco sumpah. Nah, kadang kan jelema mah aya nu rusuh, nu hayang mondo atau kumaha. Itu diatur mah da heueuh kumaha. Ya wah sakit sumpah. Apa? Alasan kalau ramai tadi katanya kan takutnya ya kayak penuh gitu, macet gitu, menghambat itu. Kan orang ada yang buru-buru gitu, ada yang pengen gitu. Wah, enggak, kenapa sih orang pengen ngising sih? Aduh, lu ke toilet jangan ke jembatan. Iya. Wah, sumpah. Wah, ngaco ente sumpah. Lagian kayak sepanjang enggak sih, enggak terlalu panjang juga kan itu apa namanya jembatannya, seberapa nahan buat beraknya sih. Enggak mau berak ngapain ke jembatan? Lanjut lagi. Lanjut. Kurangnya sangat menyayangkan lah. Lawan jaga dirinya mah. Da tiba heula ogenan ente ditarik asup kalinya mah.
mere wae kajeun, mere wae syukur, sugan aing ngadenge nu jaga dirinya nya. Pernah ngamuk itu gara-gara teu dibere, can pernah aing. Jadi sangat menyayangkan lah cek urang mah nu jaga dirinya. Ditambah deui ti peuting ngaliwat kadinya nu jaga anjing. Keung beuneunan deui. Apa ieu meureun mitosna heueuh eta? Bari aing teu percaya singan cuman heueuh keung we asup kadinya. Nu jaga aing balik deui baheula ogena. Tuh, enggak komit dia mah. Dia mau nakut-nakutin nih kalau malam serem gitu ibaratnya angker gitu. Tahu kan mitosnya? Ya walaupun saya nggak percaya mitos tuh. Lu jadi percaya apa enggak sih? Udah argumen Anda ngaco. Argumen mana ngaco. Bukan memperkuat, malah makin yakin netizen. Oh, ya udah berarti nggak usah dijaga. Terlalu ngaco. Aset-aset KAI yang renovasi Pemprov. Iya. Kok dia yang ngatur-ngatur siapa boleh lewat, siapa boleh masuk? Wah, iya. Sumpah. Jembatan Cirahong setelah viral dugaan pungli tidak ada yang jaga, jadi agak serem dan tidak ada ngatur lalu lintas keluar masuk. Ngecek-ngecek. Play. Jembatan Cirahong setelah viral dugaan pungli tidak ada yang jaga, jadi agak seram dan tidak ada ngatur. Sampai di backsoundin, biar apa namanya? Biar serem. Iya, biar nyampe gitu. Narasi untuk wah ini serem-serem gitu. Lalu lintas keluar masuk. Tuh. Seolah-olah kayak mau ke alam lain nih jembatan, sumpah. Sampai di komen, katanya macet, sekarang katanya serem. Nggak jelas. Iya, jadi makin kelihatan nyari-nyari alasannya gitu. Karena tidak terima aturan Pemprov buat stop punglinya gitu. Nih kan, belum. Waduh Pak Dedi, ini jembatan Cirahong tanpa penjaga macet banget. Jegi-jegi. Play. Waduh Pak Dedi, nih kondisi Cirahong tanpa penjagaan. Katanya Pak Belit nih, atau repot nggak ada yang ngatur. Macet banget katanya. Menurut kalian gimana nih? Macet nggak ya? Apanya yang macet ya? Nih lihat videonya nih, macet banget. Mulai Pasuliwer tidak terkondisikan Cirahong tanpa penjaga. Tidak terkondisikan. Apa sih? Apa sih? Kosong melompok. Apa sih? Mulai itu, tidak itu ayah, tidak ayah. Tidak betul ya mah. Nah, iya ya jadi natenya tanpa penjaga mah. Kumaha mun teh aduh gara-gara demo pungli. Tuh, yang jalan-jalan ada Pasuliwer. Apa sih? Sumpah lu yang punya ngatur-ngatur orang nggak boleh lewat jalan, sumpah. Sampai di komen sama Mas Yudi nih. Mana macetnya? Lancar gitu bilang macet. Iya, sumpah. Katanya dia gimana nanti kalau diadu gitu. Kan pemotor teh punya yang namanya common sense. Nalar. Ya kali. Aduh, gitu. Aduh, suka nyari-nyari kan. Nah ini nyari-nyari alasan, argumen yang maksa gitu, yang akhirnya makin tidak didukung sama warganet kebanyakan gitu. Karena basicnya itu punglinya itu. Katanya Jabar mau zero pungli gitu. Kalau nanti ada yang ini dibolehin, ini enggak, ini dibolehin, ini enggak, ya semuanya nanti bisa ngeles sukarela gitu. Poinnya loh. Lagian itu rame tadi bukan macet ya, tapi Bukan. kayaknya ya pada parkir aja di situ, nggak tahu ngapain, Nggak entah tahu ada wisata atau nongkrong apa atau gitu. kan. Ini orang situnya melompong begitu macet. Sok rari wae itulah ya. Kasih lagi. Cus. Yo. Yes. Surprise dari video kemarin ada dua. Yang pertama kita buka dari Ana V Akbar. Tolong diwakilin suara kita lewat medsos ya Mamang dan Nyonyo. Pusing saya astagfirullah modelan begini semua pejabat. Kita sebagai rakyat jelata kerja pontang-panting tulang sampai negeri tetangga demi sesuap nasi loh. Iya, yang ono renov 5 rumah 25M. Lah saya Bu Komandan. Ayo Mang. Sering-sering kulitin masalah-masalah di Jakarta supaya gubernurnya bangkit tuh, katanya melur mulu dia. Ya diusahakan ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy dan terima kasih juga Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang si Abu Bolos si Bakun udah gak sabar mau makan donat. Tutupi mangkok. Cabut dulu dan ciao.